Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta. Sekali lagi saya sampaikan, saya paham Alkitab di atas rata-rata. Ya, lalu saya bagikan kepada Anda. Saya orang baik apa orang jahat? Orang baik. Lalu Anda semua tak ajak ikut sekolah Alkitab. Di dalam sekolah Alkitab itu bagi yang mampu ada biayanya. Bagi yang tidak mampu boleh persembahan sukarela. Orang jahat apa orang baik HTD? Orang baik, Pak. Nah, ya. Saya paham, saya berbagi kepada Anda. Apa yang saya bagikan itu betul-betul Anda tidak pernah tahu. Dan itu Alkitab semua. Kurang baik apa saya? Mau debat tak jabanin. Mau dialog, ayo. Karena kita termasuk Rabu malam itu ada dialog, ada debat, boleh lewat Zoom. Ya. Sebelum memulai saya ditanya begini, Pak Pendeta HTD, kalau orang cerdas itu murtad apa mu'alaf? Orang cerdas itu cenderung jadi murtad apa jadi mu'alaf? Kita ikut ayat Alkitab saja, jangan main klaim ya. Di dalam, tunggu. Kisah 13. Di dalam Kisah Para Rasul 13. Kisah. Oke, benar, Kisah 13 ayat 7. Itu ada seorang gubernur namanya Sergius Paulus. Di situ jelas ditulis orang cerdas. Sergius Paulus, orang cerdas ini di ayat 12. Masih Kisah 13 ayat 12, akhirnya tobat. Jadi orang cerdas itu percaya Yesus. Bukan jadi mu'alaf, bukan. Lah kalau mereka mengklaim yang cerdas itu jadi mu'alaf, itu kan klaim mereka ya. Mereka aja nggak bisa baca ayat Alkitab. Yesus Allah, Yesus Tuhan Allah, mereka nggak ngerti ya. Mu'alaf itu diklaim semua, apa juga diklaim sama dia. Orang cerdas jadi mu'alaf katanya. Ayat Alkitab mengatakan orang cerdas percaya Yesus. Pakai ayat Alkitab, jangan klaim. Ya. Baik, saya akan membahas sebuah tema. Yesus Tuhan Allah bukan sejak kemarin. Yesus itu jadi Tuhan Allah bukan sejak kemarin. Bukan juga mulai besok, bukan juga mulai lusa. Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah itu sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Waduh, ya Yudas 1 ayat 25. Ini menjungkir balikkan keimanan ya. Selama ini kita diajari oleh pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah bahwa boro-boro Pak tahu Yesus itu Tuhan Allah sejak dari sebelum segala abad. Lah wong sekarang aja kita masih nggak meyakini kalau Yesus itu Tuhan Allah. Udah kayak gitu paling kenceng lagi mengklaim masuk surga ya itu. Ya dari gereja-gereja di luar sana kan paling kenceng mengklaim masuk surga. Pengantar, Yesus sebagai Tuhan Allah itu bukan sejak kemarin atau mulai besok atau mulai lusa. Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu sejak sebelum segala abad, sekarang dan selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Nomor 1. Sejak dulu nama Tuhan Allah memang Yesus. Nah, ini Anda nggak tahu toh, saya dengan baik hati memberitahu, men-share apa yang saya ketahui dengan ayat-ayat Alkitab. Jadi HTD itu orang baik apa orang jahat? Orang baik, udah gitu ganteng lagi. Ya, Anda yang tidak ganteng udah gitu jahat lagi, maki-maki melulu sama HTD. Sini tak jitak jidatmu. Ya.
Ya, diulang Pak. HTD ini orang baik ya. Ya. Gantengnya gimana Pak? Itu enggak ya, itu buat selingan aja itu. Udah tua, udah tua. Umurku udah 60 tahun ya. Kok jadi ngomongin itu? Sejak dulu nama Tuhan Allah memang Yesus. Allah adalah sesembahan agung yang duduk di tahta surga, disembah oleh makhluk surga yaitu malaikat, serafim, dan kerub ya. Nama Allah di tahta surga itu disembunyikan selama miliaran tahun. Catat baik-baik. Nama Allah di tahta surga itu disembunyikan selama miliaran tahun. Nomor 2, Tuhan adalah Allah yang berkarya atau jabatan dari Allah yang berkarya. Allah berkarya dengan rincian secara garis besar. Ini secara garis besarnya saja ya. Nanti jangan Anda mengklaim, loh kok yang mencipta manusia kok nggak ada. Ini kan saya ngomong garis besar ya. Ya, berkarya begini. Kesatu, menciptakan surga dan makhluk surga. Tahta surga, malaikat, kerub, serafim, dan menciptakan bumi purba, tanah belum berbentuk, dan samudra raya. Kolose 1 ayat 16. Yang berkarya ini adalah firman. Yohanes 1 ayat 3. Kedua, setelah jeda waktu miliaran tahun, bermodal bumi belum berbentuk dan samudra raya itulah dibentuk bumi bulat dengan segala isinya termasuk langit. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Siapa yang melakukan ini? Tuhan YHWH, Yahweh. Dialah firman, dialah gambar Allah. Loh sampai begini loh. Ya. Anda nggak tahu toh? Ketiga, memilih nabi, menurunkan Taurat dan Mazmur dan kitab nabi-nabi dari era Adam sampai Maleaki berdurasi sekitar 6.000 tahun dijalankan oleh Tuhan YHWH, Yahweh, firman, gambar Allah. Nah, nomor 3. Nah, sekarang nama Tuhan Allah terungkap. Setelah miliaran tahun nama Tuhan Allah tersembunyi, maka nama Allah sekarang terungkap. Yesaya 43 ayat 10, Tuhan YHWH, Yahweh dibentuk. Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Maka terungkap sekarang ya bahwa nama Tuhan, nama Allah adalah Yesus. Lukas 1 ayat 31. Di Israel disebut Yesua, di Amerika Serikat disebut Jesus, di Cina disebut Yesu, di Jepang disebut Yesu. Yesua, Yesu, Jesus, Yesu masih mirip-mirip lah, tidak masalah. Kecuali kalau Yesua jadi rahmat, nah itu baru bermasalah. Ketika Allah menjadi Yesus yang manusia itu, terungkap juga bahwa di surga ya, Allah yang duduk di tata surga juga namanya Yesus. Yohanes 17 ayat 12, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu Yesus. Itu sebabnya nama Yesus itu nama di atas segala nama. Berapa ayatnya ya? Ntar dulu ya, Filipi, Efesus, Filipi 2 ayat 9 kalau tidak salah. Kalau salah tolong di cross check. Setelah miliaran tahun tersembunyi, maka pada tahun 30 Masehi, karena Yesus dalam pelayanan baru terungkap setelah umur 30 kan, nama Tuhan dan Allah itu terungkap, yaitu Yesus. Lalu muncul nomor 4, munculnya Bapa kiasan Yesus. Maka dengan mudah kita bisa memahami Yesus menggunakan Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri, yaitu Yesus Allah di surga. Kan Yesus jadi manusia namanya Yesus, di surga Allah juga namanya Yesus. Maka dia memakai Bapa untuk kiasan Yesus sendiri di surga sana. Pemakaian sebutan Bapa kiasan Yesus Allah ini ya hanya berlangsung selama 3,5 sampai 4 tahun, yaitu selama Yesus melayani. Yohanes 16 ayat 25. Bapa juga sebutan untuk Allah khusus bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu menyebut Allah juga Bapa.
Kalau di Jawa disebut Gusti. Maka ketika Yesus menyebut juga Bapa, murid-murid komplain, terutama Filipus. Yesus, tunjukkan Bapamu itu. Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Maka Yesus menjawab, siapa lihat aku, lihat Bapa. Maksudnya, Bapa itu kiasanku sebagai Allah di surga. Nggak ngerti ya kalian ya. Nomor 5, Yesus kembali ke surga jadi firman Allah. Nah ini juga Anda nggak ngerti. Yesus naik ke surga jadi apa sih? Ya tetap gondrong Pak. Aduh kasihan amat gitu. Puluhan tahun kayak gitu. Gimana nggak baik atau HTD ya? Berbagi firman kayak begini. Yesus kembali ke surga jadi firman Allah. Setelah Yesus mati disalib, bangkit naik ke surga. Maka Yesus kembali lagi jadi firman adalah Allah. Wahyu 19 ayat 13. Sama seperti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu terjadi tahun 33 Masehi, 1989 tahun lalu, hampir 2000. Kok kamu masih menolak Yesus Allah? Betapa sesatnya kamu. Binasa kamu. Di surga sekarang sampai selamanya, sampai kiamat, sampai bumi bulat ini lenyap. Yesus menyatakan dengan tegas, aku Tuhan Allah. Aku Alfa Omega, aku yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Kesimpulan, Tuhan dan Allah namanya Yesus bukan sejak kemarin, bukan mulai besok, bukan mulai lusa, tetapi sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Jika Anda ingin tahu lebih detail atau ingin tahu paham Alkitab di atas rata-rata, silahkan ikut Sekolah Tinggi Alkitab online ya, berbayar bagi yang mampu, sukarela bagi yang tidak mampu, supaya nanti subsidi silang. Anda yang diberkati Allah, Anda juga punya kewajiban memberkati orang lain dengan cara subsidi silang. Anda yang mampu bayar ya bayar ya, supaya Anda paham Alkitab di atas rata-rata ya. Hubungin nomor-nomor yang ada. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar ya. Jadi very clear, Yesus sebagai Tuhan Allah itu bukan dari kemarin, bukan mulai besok, bukan, atau lusa, bukan. Sudah dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Wah Pak Dede, ini kita baru dengar Pak. Lah iya, gimana kurang baiknya Henry Tandianta punya pemahaman Alkitab tingkat tinggi, mau berbagi kepada Anda ya, pakai ayat Alkitab lagi. Ini nggak nipu-nipu, pakai ayat Alkitab bahwa Yesus itu sudah jadi Tuhan, sudah jadi Allah sebelum segala abad ya, bukan cuma dari kemarin atau besok atau lusa. Lalu Anda saya ajak ikut sekolah, biar pinter, biar ngerti, biar tidak bisa dibohongin oleh pendetamu, oleh romo kamu. Jangan mau lagi, ayo kita back to the Bible, apa kata Alkitab. Gimana kurang baik ya, suruh ikut sekolah Alkitab bagi yang mampu, punya tugas kewajiban untuk subsidi silang. Bagi yang mampu bayar ya bayar, yang tidak mampu ya sukarela saja. Ngerti? Clear? Gimana kurang baiknya HTD? Wah, Hendy Tandianta orang baik ini, ganteng lagi. Anda yang maki-maki sih tak jidat jidatmu. Punya nyali nggak ketemu sama HTD? Maki-maki doang. Clear ya? Ya, demi kemurahan Allah, ayo back to the Bible ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Pak, ngulang tadi Pak, yang pertama Pak, orang pinter itu jadi murtad apa mu'alaf? Ya jadi murtad. Sergius Paulus itu orang cerdas, akhirnya percaya Yesus, betul. Kok mu'alaf mengklaim Pak orang cerdas jadi mu'alaf? Ya mu'alaf itu apa saja diklaim. Hati-hati loh kalau Anda membelah sesuatu loh. Ya, bisa-bisa belah durian diklaim sama dia. HTD ini bisa aja. Hati-hati, mu'alaf itu apa saja diklaim sama dia, ya loh. Ya. Ya. Kami cerdas, makanya
kami jadi mu'alaf? Ayat Alkitab menulis yang cerdas jadi percaya Yesus. Itu pakai ayat. Kalau mu'alaf kan cuma klaim doang. Cerdas dari mana? Ya. Suruh baca ayat Alkitab aja buta huruf gitu. Itu ada ayat Alkitab Yesus Tuhan, Yesus Allah. Nggak tahu Pak, kok kami jadi buta huruf ya? Kalau Yesus manusia dia pinter baca. Yesus manusia, Yesus mati di salib, Yesus makan, minum, tidur. Wah itu pinter. Giliran suruh Yesus itu Tuhan Allah, Allah, Yesus disembah di surga. Tiba-tiba buta huruf tuh mu'alaf tuh. Mu'alaf podong-odong. Mu'alaf podong-odong. Mu'alaf pohon kurma itu saya teman-temanku itu. Ya. Ya biarin dia tuh sadar gitu loh. Kalian tiap hari debatnya soal Tuhan. Tuhanmu itu begini, Tuhanmu itu begitu, kitabmu itu begitu, enggak beres-beres dari dulu ya. Kalau saya sudah beres. Masalahnya mu'alaf ini sama pendeta-pendeta dari kelompok Tritunggal Mahasisat kan sama-sama mampet. Pendetanya mampet, mu'alafnya mampet, debatnya seru banget. Seru banget. Sama HDD 1 menit. Saya tantang ya, mu'alaf 5 yuk, 5 lawan 1. Ya, kalau kurang 10. 10 lawan 1. Pendeta-pendeta 10 lawan 1 yuk sama HTD ya. Gimana kurang baik HTD ya. Punya pemahaman di atas rata-rata. Ini nggak sembarangan orang, Bapak Ibu Saudara yang ngerti kayak gini. Dari seluruh pendeta Romo di Indonesia, mungkin di dunia, ada nggak yang tahu bahwa Yesus itu nama Tuhan, nama Allah sebelum segala abad? Ada yang tahu nggak? Baru diungkap setelah Yesus. Makanya Yesus itu penyataan Allah, bukan pernyataan. Penyataan, nyata, Allah yang nyata. Oh nyata, namanya Yesus. Terus gambar Allah Anda ngerti nggak? Andaikan Yesus itu dulu, maaf kata, ya bentuknya tidak mirip manusia, kita lahirnya nggak mirip manusia. Bukan begini ganteng kayak gini, bukan. Karena kita dicipta menurut gambar Allah. Kita dulu dicipta menurut gambar Allah, nanti belakangan 6.000 tahun kemudian setelah kita manusia dicipta, Yesus lahir sama kita, ada hidung, ada mata. Andekan gambar Allah itu bukan Yesus. Andekan gitu. Bayangin Roh Kudus di kandungan Maria. Ya. Andekan gambar Allah itu tidak seperti kita yang punya hidung mancung, ini mancung hidungku. Ya. Kira-kira kita jadi apa waktu itu lahir? Ada yang paham seperti itu nggak? Gambar Allah. Kita dicipta menurut gambar Allah. Menurut Yesus. Makanya ketika Yesus datang, sama Yesus punya rambut, punya mata, matanya 2. Kalau gambar Allah itu bukan Yesus, bisa-bisa kita matanya 1 di sini. Hidungnya di sini. Ngerti? Sampai ke situ, Anda paham nggak? Gimana nggak baiknya HTD? Mau ngasih tahu kayak gitu. Terus ngajak kalian sekolah Alkitab. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu tuh paham. Dan jangan mau ini kekristenan itu harus maju ya. Ya, di seluruh Indonesia nggak ada orang kayak HTD. Bukan mau sombong saya ya. Kalian ngerti nggak? Aku ini dibuka pikiran oleh Yesus yang saya sembah. Makanya saya tanpa reserve nyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Gak kayak kalian ya. Mikirnya mungut persepuluhan, pendeta pikirannya morotin jemaat, selingkuh, ya. Punya simpenan janda kayak begitu. Ya, mualaf-mualaf sudahlah ya. Kalian itu mbok sudahlah, nggak tiap hari kok temanya itu Yesus Tuhan dijadikan manusia kayak gitu. Yesus Allahmu begini begitu. Ya wong kita itu kan, saya sudah clear beberapa tahun lalu ya, Tuhan kita beda, Allah kita beda, surga kita beda, nabi kita beda, kitab kita beda, cara masuk surga beda. Nggak usah dibanding-bandingin, nggak akan bisa. Kita toleransi. Dari dulu saya ngomong toleransi aja. Kita ketemu sering ngobrol, it's okay ya, tuh kalian ngobrol tanya jawab ini. Kalau aku sih nggak akan tanya. Kalian aja yang pada tanya, para mu'alaf tuh tanya aja sama HTD. Santai Allah sama saya itu nggak akan ngegas. Ya, clear? Kita Indonesia, kita Pancasila. Jadi orang cerdas percaya Yesus. Kalau orang cerdas jadi mu'alaf itu cuman main klaim doang. Kita Indonesia, kita Pancasila. Haleluya. Amin.